Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Asa 22 channel yang membahas seputar dunia pertukangan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kerja lapangan. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memotong besi siku dengan menggunakan mesin gerinda tangan dengan baik dan benar, dan yang paling penting adalah aman. Besi siku ini dikenal juga dengan sebutan besi L karena berbentuk sudut ini seperti huruf L, atau dikenal juga dengan nama angel bar ya. Ini dengan besi yang bersudut 90 derajat dengan panjang ini, lebarnya dengan tingginya itu sama. Ini di pasaran ditemukan itu biasanya itu dimulai dari ukuran 20 mm sampai paling besar itu ada yang 250 mm. Cuma karena kita akan memotong menggunakan mesin gerinda, biasanya itu yang paling dipotong itu sekitar dari ukuran 20 kali 20 sampai sekitar 50 ataupun 60 kali 60 mm. Nah, untuk ketebalannya itu yang paling tipis biasanya itu sekitar 1,3 mm kisaran sampai 5 mm, karena memang kita menggunakan mesin gerinda tangan ya. Untuk yang lebih tebal dan lebih besar itu udah biasanya kadang udah mulai dari mungkin 7 untuk 70 kali 70 sampai 10 yang masih standar dipakai, atau mungkin yang paling besar itu yang biasanya udah buat konstruksi besar yang sudah tidak menggunakan mesin gerinda. Ini tidak saya bahas, cuma untuk sekedar tahu aja ya. Nah, karena kita akan memotong besi siku yang menggunakan mesin gerinda, ya paling kisaran yang dipakai adalah 20 kali 20 sampai kisaran 50, ataupun besi siku 60 kali 60. Nah, ini untuk satu batangnya biasanya itu 6 meter ya. Nah, untuk orang-orang sipil biasanya itu menggunakan satuan sentimeter. Jadi jangan bingung ketika kita di lapangan ketemu ini misalnya ini adalah siku 4 kali 4 kalau orang sipil biasanya bilang. Untuk orang-orang teknik ataupun orang konstruksi baja biasanya menyebutkan dengan siku 40 kali 40. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak saja video selanjutnya. Di sini saya sudah menyiapkan dua mesin gerinda tangan untuk memotong besi siku 40 kali 40 ya. Yang satu posisi mata gerinda dengan mereknya ada di dalam dan kondisi cover terpasang, dan yang satu lagi posisi mata gerinda ini mereknya itu ada di luar dengan nanti cover tercopot ya, ini terlepas karena memang posisinya nanti kita memotong itu satu seperti ini dan satu seperti ini, dan ini sering kita temui ya di lapangan, dan dua-duanya itu udah nggak asing lagi buat orang yang udah bekerja di lapangan. Dan tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memotong yang aman dan terhindar dari yang namanya kejepit ataupun ngebapet ya, karena besi siku ini rawan ya. Biasanya kalau posisinya kejepit dia akan, mesin gerinda ini akan lompat entah itu ke depan entah itu ke arah kita. Mudah-mudahan hindari ya untuk hal yang seperti itu. Baik, langkah pertama sebelum kita memotong ya, kita siapkan ini, jangan lupa ganjel, karena posisi memotong itu untuk besi siku ini penting ya. Kalau bisa itu jangan seperti ini ya, ini siku berbentuk sudut, jadi jangan posisi seperti ini, potongnya ditahan kayak gini ya, karena bagian saya lihat ada yang suka menahan seperti ini. Jangan juga seperti ini, nanti ini mereng hasilnya, karena ini berbentuk sudut. Kebetulan kita gampang, jadi lebih gampang menaruhnya, tinggal ditaruh aja seperti ini. Dan kalau seperti ini pun kadang-kadang jangan sampai motong kondisi di tengah-tengah seperti ini yang diganjel, karena dia akan melepas ya, turun ke bawah dan hasilnya kejepit. Ini pasti akan membapet mata gerinda, bisa pecah ataupun ini nyepet ke arah kita. Jadi yang benar adalah posisi tinggal kita taruh aja, kita geletakkan seperti ini. Sudah siap, kita tinggal potong. Yang akan kita potong usahakan nanti kira-kira hasil potongnya itu jatuh ke tanah. Sebelum kita motong, kita pakai dulu kacamatanya untuk melindungi mata kita. Jangan lupa pakai sarung tangannya. Pertama kita akan motong dengan posisi seperti ini. Cara memotongnya adalah posisi dari depan sini ke arah depan sono, terus sampai potong. Kalau sudah baru lanjutkan, taruh dari sini
juga ke arah sono. Berbeda dengan posisi yang seperti ini. Kalau yang seperti ini itu adalah motongnya dari sono ke sini, berlawanan ya. Jadi nggak sama karena posisinya berbeda, berarti cara motongnya juga berbeda. Itu untuk amannya kita ikuti arah perputaran gerindanya. Ketika kita motong seperti ini, perputarannya adalah ke depan, makanya kita ikutin arah putarannya ke depan. Kita lihat arah putarannya ke depan, maka kita motong ke depan. Kita langsung praktekkan, coba seperti ini. Kita lihat arah putarannya, ini berputar ke arah depan, makanya kita juga memotong dari sini ke depan, biar kalau sampai ini kejepit, ini pun akan lompat ke depan. Dan ketika kita akan memotong seperti ini perputarnya ke arah kita. Ini sebenarnya lebih bahaya, tapi saya contohkan ya, biar saya tunjukkan gimana cara amannya ketika orang yang udah terbiasa motong seperti ini. Walaupun menurut saya kalau bisa jangan ya, apalagi untuk pemula, karena kalau membabet itu larinya ke arah kita. Tapi untuk posisi yang benar itu jangan sampai dari sini ya, jangan sampai sama kayak tadi dari sini ke depan, tapi dari sono ke sini. Biasakan kalau itu sini gunakan tangan dua, jangan tangan satu. Saya sendiri karena terbiasa posisi seperti ini, saya masa pakai tangan satu ini masih oke lah. Tapi kalau posisi ke arah kita, karena ini lebih berbahaya, saya akan tetap praktekkan. Tapi kalau bisa untuk pemula jangan biasakan ya dari arah sono ke depan sesuai dengan putaran mata gerindanya. Kita coba langsung praktekkan. Aman ya teman-teman ya, kalau cara motongnya benar. Yang penting kita tahu, kita lihat intinya, kita lihat ke arah mana putarannya. Nah ini untuk ini kan posisi ini tajam, kita bisa merapikan menggunakan gerinda ini, tapi jangan terlalu menekan ya, karena ini cuma untuk merapikan dan mengurangi yang besi yang tajamnya tersebut. Kira-kira cara memotong besi siku yang aman itu seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk para pemula. Terima kasih video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.